ketakutan, kabut di ujung jalan kebahagiaan. Pernahkah Anda berdiri di sebuah jalan setapak yang diselimuti kabut tebal? Di ujung sana, Anda tahu ada tujuan. Tapi karena tak bisa melihat apa yang ada di depan, Anda ragu untuk melangkah. Bukan karena jalannya tertutup, tapi karena mata Anda dibutakan oleh bayangan ketakutan. Ketakutan itu seperti kabut di pagi hari, misterius, dingin, menakutkan. Tapi kabut bukanlah tembok. Ia tidak memegang senjata, tidak menutup jalan dengan pagar. Ia hanya asap, hanya uap. Dan seperti semua kabut, ia akan memudar ketika matahari keyakinan dan keberanian muncul dari balik cakrawala hati kita. Dalam kehidupan, kita tidak berjalan di padang terang sepanjang waktu. Ada lembah-lembah gelap, ada malam-malam tanpa bintang, tapi justru disitulah hati kita diuji. Apakah akan berhenti dan berkemah di tengah ketakutan, atau terus berjalan sambil menyanyikan lagu harapan? Mengenali 4 wajah ketakutan. Ada 4 wajah utama dari ketakutan yang sering hadir dalam hidup kita, tidak sebagai monster yang mengerikan, tapi sebagai bisikan lembut dalam pikiran, sebagai perasaan tak nyaman di perut, atau sebagai keputusan yang tak pernah kita ambil. Pertama, ketakutan akan kegagalan dan kematian. Ketakutan paling dasar dalam hidup manusia bukan soal tidak punya uang atau ditolak cinta, tapi soal kehilangan eksistensi. Takut gagal, takut jatuh, sebenarnya adalah takut mati dalam tanda petik, dalam arti kehilangan makna. Bayangkan seorang seniman yang tidak berani memamerkan karyanya karena takut dihina. Seorang ibu rumah tangga yang ingin berjualan tapi takut ditertawakan. Seorang mahasiswa yang ingin menulis buku tapi urung karena takut tidak layak. Padahal kegagalan bukan akhir cerita. Ia hanya kelokan dalam jalan panjang menuju keberhasilan. Bukankah bayi jatuh berkali-kali sebelum bisa berjalan? Dan bahkan para ilmuwan besar, para penemu dan para nabi pun pernah dianggap gila, salah dan sesat sebelum kebenaran mereka diterima. Kita sering lupa bahwa hidup bukan soal tidak pernah jatuh, tapi soal seberapa cepat kita bangkit. Yang kedua, ketakutan akan kehilangan kendali. Kita ingin menjadi pengemudi dalam hidup sendiri, ingin tahu kemana arah hidup ini akan melaju, tapi kenyataannya, seringkali hidup membawa kita ke jalan yang tak kita pilih. Saat hubungan yang kita rawat bertahun-tahun tiba-tiba hancur, saat usaha yang kita bangun mati suri, saat tubuh yang sehat tiba-tiba disergap penyakit, kita panik karena kita merasa kehilangan kendali. Namun, justru saat kita belajar menerima bahwa tak semua hal bisa dikontrol, hidup terasa lebih lapang, seperti peselancar yang tidak bisa mengatur ombak, tapi bisa belajar menungganginya. Kita tidak bisa mengatur badai, tapi bisa belajar berteduh dan menunggu pelangi. Mengikhlaskan adalah bentuk kendali yang paling tinggi. Ketiga, ketakutan akan penolakan. Di dalam setiap manusia ada keinginan untuk dicintai, diterima, dihargai. Tapi di balik keinginan itu tersembunyi ketakutan. Takut ditolak, takut tidak dianggap, takut tidak diinginkan. Maka kita sering menunda mimpi. Seorang pemuda yang ingin memulai usaha, tapi ragu karena takut pelanggan tak datang. Seorang perempuan yang ingin menyampaikan perasaan, tapi takut jawabannya tidak. Seorang pekerja yang ingin bicara jujur kepada atasannya, tapi takut kehilangan pekerjaan. Namun sesungguhnya, penolakan bukan palu yang memukul kepala, melainkan pintu yang mengantarkan kita ke arah yang lebih tepat. Semakin banyak penolakan yang kau terima, semakin dekat kau dengan penerimaan. Penolakan itu biasa, bahkan para nabi pun ditolak kaumnya. Tapi mereka tetap menyampaikan kebenaran, karena yang kita perjuangkan bukan diterima oleh semua, tapi setia pada panggilan hati. Yang keempat, ketakutan akan keseragaman dan kehilangan jati diri.
Ada orang yang takut berbeda, ada juga yang takut terlalu sama. Keduanya lahir dari kecemasan akan kehilangan identitas. Anak muda mengecat rambutnya agar dianggap unik. Seorang teman membeli barang-barang langka agar tidak terlihat seperti orang biasa. Di balik itu semua, takut tak dikenang, takut menjadi titik di antara ribuan. Tapi kehidupan tidak membutuhkan kita menjadi luar biasa, ia hanya meminta kita menjadi otentik. Seperti bunga-bunga di taman, mawar, melati, anggrek, semua tumbuh berdampingan tanpa saling meniru. Mereka hanya mekar sesuai fitrahnya masing-masing. Cara menjinakkan ketakutan. Setelah kita mengenali wajah-wajah ketakutan itu, pertanyaannya, bagaimana menjinakkannya? Yang pertama, gunakan teknik apa yang terburuk bisa terjadi. Bayangkan Anda gagap, bayangkan Anda ditolak, bayangkan semua hal buruk terjadi, dan lihatlah, apakah itu benar-benar akhir? Kebanyakan tidak. Dan meski benar-benar terjadi, Anda tetap bisa berdiri lagi, seperti sungai yang tetap mengalir meski dihujani batu. Yang kedua, gunakan teknik dan lalu apa? Anda takut kehilangan pekerjaan, lalu apa? Tidak punya uang, lalu apa? Tidak bisa makan, lalu apa? Mati, dan setelah itu, dalam perenungan mendalam, kita akan sadar semua ketakutan itu bermuara pada ketakutan akan kematian. Tapi bukankah hidup kita justru baru bermakna saat kita sadar akan kefanaan? Ketiga, ubah label. Daripada berkata saya takut, katakan saya bersemangat. Jantung berdebar, tangan berkeringat, bukan hanya tanda takut, tapi juga tanda bahwa Anda hidup, bahwa ada energi yang mendidih di dalam, menunggu untuk digunakan. Yang keempat, ambil langkah pertama. Sekecil apapun, Anda ingin menulis, tulis satu kalimat. Anda ingin buka usaha, jual satu barang. Anda ingin mencintai, kirimkan satu pesan. Langkah pertama adalah kemenangan pertama atas ketakutan. Ketakutan adalah bagian dari perjalanan. Ia bukan musuh, tapi tanda bahwa Anda sedang berada di pinggir zona nyaman. Dan zona nyaman bukanlah rumah permanen, ia hanya halte sebelum petualangan dimulai. Jangan biarkan hidup Anda diatur oleh ketakutan. Biarkan ia menjadi teman seperjalanan yang kadang cerewet, kadang menyebalkan, tapi pada akhirnya akan pergi jika Anda terus berjalan. Karena orang yang paling bebas bukanlah orang tanpa rasa takut, tapi orang yang tetap berjalan meski hatinya gemetar. Seperti kata Aristoteles, orang yang telah mengalahkan ketakutannya adalah orang yang benar-benar merdeka. Tetap bersama dengan suara kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah hak kita.